Salam jumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan, bagaimana kita harus berani mengambil keputusan di tengah tantangan hidup yang kita utamakan perintah Tuhan atau adat istiadat. Firman Tuhan dari Markus pasal 7 ayat 1 sampai 13 akan mengajak kita kembali diingatkan bahwa kita harus benar-benar memahami kehendak Tuhan dan menomorsatukan perintah Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami menjalani hidup mentaati firman, tapi tidak jarang kami juga menomorsatukan adat istiadat. Ada adat istiadat yang kami anggap lebih baik, lebih penting dalam hidup kami, atau kami ketakutan ketika kami tidak melakukan adat tersebut. Ampunilah kami. Sebab ketika kami tidak mentaati firman-Mu dengan tulus hati, kami menjadi orang yang munafik. Kiranya Tuhan mengampuni kami dan menolong kami untuk kami hidup dengan lebih mentaati firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dari Markus pasal 7 saya bacakan ayat yang ke-13 ya. "Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Saat itu Yesus ditegur oleh orang Farisi dan ahli Taurat karena ada murid-murid yang makan tapi tidak cuci tangan. Dan kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka, kamu terlalu banyak cerewet dengan adat istiadat, bahkan adat istiadat itu nomor 1 bahkan lebih tinggi dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau ada orang yang butuh makan, hari Sabat pun harus kasih makan. Sekarang cuma soal makan gak cuci tangan saja kamu ributkan. Nah, bagaimana kalau orang itu harus nunggu makan sampai besok hari lewat Sabat? Yo mati. Tapi kamu selalu menganggap adat istiadatmu itu lebih penting, lebih suci, lebih kudus dari perintah Tuhan. Karena itu ayat 13 tadi menekankan ada banyak hal lain, bukan cuma sekali itu. Tapi seringkali kamu mengutamakan adat daripada perintah Tuhan. Mungkin kita juga seringkali melakukan hal yang sama. Jadi adat itu kita anggap lebih penting dan kita lebih takut kepada adat daripada mentaati dan kita betul-betul percaya pemeliharaan Tuhan. Misalnya,
ketika mau mantu, ya. Banyak orang tuh cari hari, kalau sudah baru daftar di gereja. Nanti kalau kemudian pihak kantor gereja mengatakan, wah ini sudah penuh tanggalnya, marah. Ini sudah cari hari yang terbaik. Nah, disisipkan bagaimana caranya. Saya mau hari itu, jamnya diatur. Kadang-kadang ada yang atur jam juga ya. Dan ketika tetap dikatakan tidak bisa, pindah gereja lain, mutung, marah, dan menjelek-jelekan GKI Sangkrah. Ya. Atau gereja-gereja asal, gereja-gereja lain. Ya. Gereja artinya gereja asal yang mungkin seasas dengan GKI, di mana saudara berjemaat itu. Nah, pokoknya gereja mula-mula itu, gereja pertama dijelek-jelekan karena keinginan saudara tidak terturuti akibat saudara lebih takut kepada adat. Ini hari yang sudah paling baik, yang nyari besanku. Waduh ya. Nah, pokoknya gak boleh diganti. Itu seringkali terjadi. Lalu bukan cuma manten tapi juga pindahan rumah. Wah ini ya, orang pindahan rumah juga harus dicari hari baiknya. Gak apa-apa barangnya belakangan. Yang penting itu langkah pertama. Itu harus hari ini, tanggal ini, jam segini. Nah, memangnya Tuhan itu bisa diatur apa? Ya. Karena kalau nggak jam segitu, hari itu, dan tanggal itu, nanti banyak masalah. Rezekinya akan hilang. Lah apa kalau menuruti itu kemudian tidak ada masalah dan rezekinya akan banyak? Ingat, adat istiadat yang ditempatkan lebih tinggi itu merusak iman dan Tuhan Yesus sangat tidak suka. Sebab bagi dia ketika orang percaya kepada Yesus, maka Yesus yang termulia, terkudus di tempat yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekedar ya, tapi tidak menempatkan Yesus secara kudus, benar, dan di tempat yang seharusnya. Nah, oleh karena itu jangan salahkan firman Tuhan, jangan salahkan Yesus kalau persoalan numpuk dalam hidup kita. Saya sudah doa, mari kita ingat-ingat, pernahkah kita mengutamakan adat lebih dulu daripada mengutamakan perintah Tuhan? Berapa kali? Apakah kita sudah minta ampun? Jangan bilang bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa. Tuhan mendengar, tetapi berkatnya tidak bisa turun sebab ada dosa yang mengganjal dan belum kita akui. Itu sebabnya ada banyak orang Kristen kemudian kecewa pada Kristus. Bukan karena Yesus tidak sayang, tapi karena dia tidak sadar. Sudah melakukan dosa, sudah melanggar perintah, menganggap dirinya benar dan kudus. Nah, saudara-saudara, sepasang suami istri Kristen dengan 2 anak yang sudah mulai remaja, tiba-tiba harus menghadapi persoalan ketika sang suami divonis ada sakit dan ternyata memang benar dia tidak panjang umur. Istri dan anaknya sangat berduka. Mereka menangis, mereka bersedih, tetapi mereka kemudian datang pada Tuhan Yesus dan meminta kekuatan. Pada hari tutup peti, ketika upacara gereja sudah selesai, keluarga suami yang bukan Kristen datang dan meminta semua keluarga, termasuk mereka juga ya, lalu istri dan anak-anak dari yang meninggal itu sujud ya, di bawah peti. Istri dan anak-anak mengatakan tidak. Kami sudah punya aturan sendiri. Oleh karena itu kami sayang pada suami, pada ayah, dan kami sudah menghormati dengan cara iman kami. Dia sudah menjadi milik Yesus. Jadi kalau mama, papa, kakak, adik ini mau melakukan upacara adat, silahkan. Tapi kami tidak. Ini keluarga mulai marah. Gimana kamu nggak sayang? Sayang. Saya sayang. Oleh karena itu, supaya dia mengikuti keinginannya tetap mengikuti Yesus, istri itu mengatakan, saya sayang pada suami, dia sudah memilih jalan hidup dan imannya, oleh karena itu saya tidak akan mengganggunya. Biarkan dia berangkat dan menikmati apa yang diimaninya. Nah, terjadi sedikit pertengkaran kecil. Tapi keluarga suami ini tetap marah. Lalu pada hari penguburan, terjadi lagi peristiwa yang sama. Bahwa bagaimana istri dan anak-anak harus memberi penghormatan sesuai dengan agama mereka. Tapi istri dan anak-anak mengatakan tidak. Kami sudah punya cara sendiri. Akhirnya keluarga suami ini tidak mau ikut ke kuburan. Nah, mereka berhenti di rumah duka, kemudian pulang dalam keadaan marah besar. Tidak lama kemudian ada surat pemutusan hubungan. Ya, karena anaknya sudah tidak ada, kamu mantu sudah dicoret dari daftar.
mantu perempuan itu mengatakan, saya punya Tuhan. Saya tahu bahwa ketika hasil dari suami saya dipotong begitu saja, kami akan merasa berat. Tapi saya percaya pemeliharaan Tuhan. Suami ini memang berasal dari keluarga kaya, punya perusahaan keluarga, punya pabrik, dan suaminya kerja di situ dapat hasil bulanan dari pabrik itu. Dan karena sudah dianggap bukan menantu lagi, maka tidak dibiayai. Tapi si istri dan 2 anak itu mengatakan, kami punya Tuhan. Mereka mulai merintis kehidupan baru. Memang sejak sebelum suami meninggal, pada waktu dikatakan suamimu ini sakit, sang suami dan istri ini sudah berbicara. Bagaimana cara kehidupan ke depan? Aku tidak yakin bahwa keluargaku akan menerima cucunya, anak-anak kita ini masuk ke pabrik. Istri itu mengatakan, iya, memang betul. Selama ini kan kita selalu dianggap pembangkang karena iman kita berbeda. Lalu suami itu mengatakan, cobalah kamu mulai bekerja sesuatu. Dan istri itu setuju. Dia mulai membuka usaha catering kecil-kecilan, terima pesanan-pesanan. Dari mulut ke mulut itu sudah jalan beberapa waktu. Jadi sudah ada hasil meskipun belum besar. Karena si istri harus mendampingi suaminya yang sakit. Nah, ketika upacara penguburan sudah selesai, istri dan anak itu mengatakan, kita akan bangkit, kita akan membesarkan catering ini supaya kita tetap bisa hidup dan menunjukkan kepada keluarga-keluarga itu bahwa Tuhan itu pemelihara hidup kita. Papa sudah memberikan pesan, ada tabungan Papa, tetapi itu akan kita gunakan kalau sangat kepepet. Mereka sepakat. 2 anak ini kan sudah mulai besar ya. Yang satu sudah mulai kuliah, yang kecil ini baru SMA, tapi kan sudah mulai bisa diajak ngomong. Akhirnya ibu ini berjuang dari mulut ke mulut, hari lepas hari, sampai 1 tahun kemudian ada temannya dari luar kota yang datang mengatakan begini, aku dengar kamu sekarang buka catering ya? Ya, pokoknya ya bisa cukup lah untuk hidup. Belum besar, tapi bisa untuk hidup ya. Gitu. Kenapa? Lalu temannya itu bilang gini, aku mau pesan, kira-kira kamu sanggup nggak? Anakku buka pabrik baru di kotamu. Ya. Lalu membutuhkan catering tiap hari sekitar 50 porsi. Dan dia belum banyak tahu di Solo, dan dia tidak mau juga karyawannya itu nanti terlantar, karena itu bisa nggak 50 porsi setiap hari. Lalu ditanya itu siang saja, atau pagi, atau siang, atau bagaimana. Nah, temannya itu mengatakan kami lebih suka kalau pagi dan siang. Jadi pagi tidak perlu 50, tetapi bagi staf itu supaya mereka tidak perlu bingung, telat, alasannya sarapan, jalan macet, dan sebagainya, kami sediakan sarapan. Lalu siang semua, jadi ada 50 orang. Oke? Kamu sanggup ya? Sanggup. Mau berapa macam? Nah, saudara, Anda bisa bayangkan. Dari hasil itu penambahan 50 porsi setiap harinya, maka ibu ini bisa nabung, nyekolahkan anaknya. Mereka bisa hidup. Rezeki itu memang Tuhan yang kasih. Pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Siapa yang mikir bahwa tiba-tiba temannya dari kota lain minta pesanan 50 porsi setiap hari 2 kali. Yang satu 50, satu 25. Itu belum pesanan yang lain atau catering lain yang sudah jalan. Keluarga suami kaget. Kok mantu sama cucunya bisa hidup? Memang tidak kaya, tetapi mampu untuk hidup layak. Anak-anak bisa kuliah. Yang satu SMA ini segera nyusul kuliah kan? Nah, itu butuh biaya. Tetapi ibu ini mengatakan kalau untuk uang kuliah, uang pertama masuk itu kan mahal. Sekarang papamu sudah sediakan. Tapi untuk harian, mari kita cari bersama dan kita nikmati bersama. Sampai anak-anak lulus. Dan ketika lulus, anak yang pertama itu mendapat nilai yang sangat tinggi, cum laude, hingga pihak perguruan tinggi mengatakan bagaimana kalau kami sekolahkan S2, tapi kamu menjadi dosen di sini. Wah, langsung diterima. Ya. Karena anak itu juga punya kesukaan untuk mengajar. Jadi jalan Tuhan itu sepertinya susah, tapi bisa dinikmati.
Sepertinya gampang, tetapi membutuhkan keuletan dan juga keseriusan hati, menomorsatukan Tuhan di tempat yang layak dan benar dan kudus, dan tidak takut kepada siapapun untuk melawan adat istiadat, maka Tuhan juga akan memberikan cinta kasih-Nya. Proses iman terus berjalan. Ibu dan 2 anak ini saya ceritakan singkat, hasilnya senang. Tapi jangan tanya air mata mereka. Bagaimana mereka berjuang untuk bisa mendapatkan makan hari lepas hari. Ya, ada banyak orang sesama catering yang nggak suka kok tiba-tiba mumbul. Ya, tiap hari aja ada pesanan 75 porsi. Kok enak baru muncul sudah begitu dong, macam-macam kritikan, kadang-kadang fitnah yang berupaya menjatuhkan. Tetapi dia katakan, saya percaya Tuhan Yesus. Berulang kali dia tanya pada bosnya, anak temannya ini, bagaimana, apa yang harus kami perbaiki. Dan bos itu mengatakan, tante enggak usah sungkan, kalau ada sesuatu yang enggak baik, saya akan bicara. Selama ini baik, berarti enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Bahkan saya merencanakan dekat sini, dekat kota sini, saya juga akan buka satu kantor cabang lagi. Jadi bukan pabrik, tapi kantor cabang. Nah, saya baru berpikir, ini tidak jauh sih dari kota ini, kira-kira ya, tante bisa nggak ngantar ke sana? Aduh, si tante ini ya rada bingung, tapi ya nanti dipikir, bagaimana baiknya, gitu ya. Jadi ada upaya untuk mengembangkan. Nah, itu karena pekerjaan Tuhan, bukan karena dia merasa mampu, tetapi dia menempatkan kasih dan kuasa Tuhan di tempat yang benar dan tepat. Nah, mari kita belajar. Adat istiadat, jangan takut kalau kita langgar, tidak mendatangkan dosa. Tetapi firman Tuhan jangan ditempatkan di tempat yang salah. Ketika kita menempatkan benar, Tuhan akan berlaku benar dan baik dalam hidup kita. Biarlah firman ini meneguhkan, menguatkan kita bersama. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, seringkali kami melupakan perintah Tuhan. Biarlah kami sekarang diingatkan, kami boleh menempatkan Yesus sebagai kekuatan hidup kami, dan kami boleh bersyukur hidup senantiasa bersama dengan Juru Selamat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.